Assalamualaikum sahabat semua. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang pria yang dimulai dari kesederhanaan namun berakhir dengan kekayaan yang luar biasa, hingga ia lupa diri dan tenggelam dalam kesombongan yang akhirnya membawa pada kehancuran yang tragis? Inilah kisah Qorun, sebuah perjalanan hidup yang begitu dramatis dan penuh pelajaran berharga tentang bagaimana kekayaan yang melimpah justru bisa menjadi ujian terbesar, dan bagaimana satu kalimat terakhirnya menyimpan rahasia besar yang harus kita pelajari. Yuk, kita simak kisah selengkapnya. Siapkan diri kalian untuk terkejut, terinspirasi, dan tentunya mengambil hikmah dari setiap detik perjalanan Qorun. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dari padang pasir yang luas hingga sungai yang mengalir deras, legenda Qorun terpatri dalam lembaran sejarah kuno. Ia adalah seorang pria dari keturunan Bani Israel, yang mencari berkah dari Nabi Musa untuk mengubah nasibnya yang miskin. Kekayaan serta akhir tragisnya tercatat dalam halaman Al-Quran, dan beberapa karya ahli tafsir dan sejarah klasik memberikan kita pandangan yang mendalam tentang perjalanan hidupnya. Dari kehidupan sederhana hingga panglima kekayaan yang sombong, kisah Qorun menawarkan pelajaran tentang pentingnya kesederhanaan dan ketakwaan dalam menghadapi godaan dunia. Wow, dari pembukaannya saja sudah terasa betapa dalam dan emosional kisah perjalanan hidup Qorun. Dari kesederhanaan menuju kekayaan yang luar biasa, benar-benar menarik perhatian. Saya langsung penasaran ingin tahu lebih jauh bagaimana kekayaan itu bisa mengubah sikap dan takdirnya. Penyampaian cerita yang penuh dengan detail dan visual yang mendukung membuat kita seolah-olah ikut merasakan perjalanan hidup Qorun. Seakan-akan kita dibawa ke masa lalu untuk menyaksikan langsung transformasinya. Ini baru pembukaan, tapi sudah bikin merinding. Kira-kira apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Qorun ini? Yuk, kita lanjutkan menonton. Di lembah yang terpencil dekat kota Mesir kuno, di bawah bayang-bayang piramida, hiduplah Qorun bin Yashura bin Kahits. Saudara sepupu Nabi Musa ini dikenal sebagai pria yang saleh, namun terbelenggu oleh kemiskinan yang mendalam. Meski hidup dalam kesederhanaan, hati Qorun dipenuhi iman dan ketekunan dalam beribadah. Suatu hari, saat matahari tenggelam memberi jalan pada keindahan langit senja, Qorun mendekati Nabi Musa yang tengah berdoa di tepi sungai Nil. Wajah Qorun terlihat gelisah, namun penuh harapan saat ia berkata, "Wahai Nabi Allah, saudaraku, aku datang padamu dengan hati yang berat. Kemiskinanku telah menghambatku dalam beribadah dan membantu sesama. Berdoalah kepada Allah, agar aku diberi kekayaan, sehingga aku dapat lebih dekat kepadanya, dan berbagi lebih banyak dengan mereka yang membutuhkan." Nabi Musa menatap Qorun dengan pandangan penuh kasih dan pemahaman. Setelah momen keheningan, ia mengangkat tangan ke langit, memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar Qorun diberikan kekayaan untuk tujuan yang mulia. Masya Allah, sungguh menginspirasi melihat bagaimana Qorun memulai hidupnya dengan penuh kesederhanaan. Kisah awal perjalanannya ini seolah menggambarkan bahwa setiap orang bisa memulai dari titik nol dan meraih keberhasilan dengan kerja keras dan ketekunan. Sangat menyentuh melihat betapa rendah hatinya Qorun pada awal kehidupannya, yang mengingatkan kita bahwa semua yang kita capai dalam hidup selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Di sini kita bisa belajar bahwa awal yang sederhana bukanlah sesuatu yang perlu disesali. Justru disitulah letak kekuatan dan ketulusan kita diuji. Perjalanan Qorun di tahap ini sangat membekas dan memberikan kita pelajaran penting untuk selalu ingat asal-usul kita. Tidak peduli sejauh mana pencapaian kita nantinya, ini adalah pengingat yang kuat bahwa kerendahan hati adalah fondasi yang harus terus kita jaga sepanjang hidup. Karena pada akhirnya segala sesuatu berasal dari Allah
dan kepadanya lah juga kita akan kembali. Mukjizat pun terjadi. Tak lama setelah itu, Korun menemukan formula untuk memurnikan emas. Dalam waktu singkat, dia berubah dari seorang yang miskin menjadi salah satu orang terkaya di antara Bani Israel. Namun kekayaan yang didapat tidak mengubah keimanan dan kesalehannya. Malah, dia menjadi lebih tekun beribadah dan suaranya yang merdu saat membaca kitab Taurat mendapatkannya julukan Al-Munawir. Dalam keremangan malam, berdiri di depan rumahnya yang masih sederhana, Korun berbicara kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkau telah memberiku lebih dari yang kuminta. Berikan aku kekuatan untuk menggunakan kekayaan ini di jalan-Mu, untuk membantu sesamaku, dan untuk lebih taat beribadah kepadamu." Namun, kemewahan dan kekayaan baru seringkali membawa godaan. Meski saat itu Korun masih teguh dalam imannya, bayang-bayang kesombongan dan lupa diri mulai mengintai dari kejauhan. Ketika kekayaan Korun berkembang, begitu pula ambisinya. Dia memutuskan untuk membangun istana yang akan menyaingi kemegahan piramida itu sendiri. Di tepi Sungai Fayum, Korun memulai proyek ambisiusnya, mengangkat istana yang menakjubkan dari tanah, sebuah monumen dari kekayaan dan kecanggihan dirinya. Dalam istana tersebut, dia membangun Al-Kunwuz, gudang penyimpanan yang dilimpahi dengan emas dan perak, bukti nyata dari kedermawanannya yang sudah terlupakan. Namun, kekayaan dan konstruksi istana megah ini membutuhkan pengorbanan. Tanah dieksploitasi, sumber daya alam dikeruk tanpa belas kasih. Semuanya untuk memenuhi hasrat Korun akan kemewahan. Alam di sekitarnya mulai menderita, dan orang-orang di sekelilingnya mulai merasakan dampaknya. Saat berita tentang kegiatan Korun menyebar, kaumnya mencoba mengingatkannya. Dalam pertemuan di depan istana yang hampir selesai, seorang bijak dari Bani Israel mendekatinya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. "Korun," katanya dengan suara yang gemetar namun penuh otoritas, "kenapa engkau membanggakan diri dengan harta yang bisa lenyap? Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ingatlah dari mana engkau berasal, dan untuk apa harta itu sebenarnya diberikan." Namun, hati Korun telah berubah, kata-kata penuh hikmah yang dulu ia dambakan, kini terasa seperti bisikan angin lewat saja. Di dalam hatinya, sebuah benih kesombongan telah tertanam, perlahan tumbuh dengan setiap batu yang diletakkan pada istananya yang menjulang tinggi. Kekayaan dan kekuasaan Korun semakin memabukkan dirinya, menjauhkannya dari kebenaran dan kerendahan hati yang pernah ia miliki. Ketika berjalan di antara rakyatnya, Korun sengaja menjulurkan kainnya sepanjang 1 jengkal, sebuah tindakan yang sengaja dilakukan untuk memamerkan kain mahal dan membedakan dirinya dari mereka yang lebih rendah. Perbendaharaannya yang luasnya tak terbayangkan, dikunci dengan kunci-kunci kulit yang besar dan berat, setiap satu kunci seukuran jari telunjuk manusia. Sikapnya yang merendahkan ini berujung pada penolakan terang-terangan terhadap hukum Allah, terutama ketika ditantang oleh Nabi Musa untuk mematuhi perintah zakat, sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. "Sesungguhnya Allah memberi wahyu, agar memerintahkanmu mengeluarkan zakat dari hartamu," kata Musa kepada Korun dalam suatu pertemuan di tengah kerumunan. "Berilah 5 dirham dari setiap 200 dirham yang kamu miliki." Namun, Korun menolak dengan keras. Wajahnya yang semula penuh kepuasan, berubah menjadi ekspresi penuh kebencian. "Kenapa aku harus memberi? Harta ini aku peroleh dengan ilmu dan keahlianku, bukan karena belas kasihan dari siapapun," serunya di depan kerumunan, menolak konsep bahwa kekayaannya adalah anugerah dari Allah yang seharusnya dibagi. Nabi Musa, dalam usahanya untuk meredam situasi dan membimbing Korun kembali ke jalan yang benar, bahkan menawarkan keringanan. "Baiklah, jika 5 dirham terasa berat, keluarkanlah 1 dirham dari setiap 100 dirham yang kamu miliki." Namun, Korun tetap keras kepala dan menolak. "Tidak, aku tidak akan memberikan berapapun. Aku mendapatkan semua ini melalui ilmu yang aku miliki, bukan karena perintah dari siapapun." Kesombongan dan kedurhakaan Korun semakin jelas, menguap jauh dari nilai-nilai yang seharusnya dijunjung. Dia tidak hanya menolak untuk mengakui kebesaran Allah, tapi juga secara terbuka menentang nabinya, memprovokasi sebuah pemberontakan yang akan menyebabkan kehancuran total. Kita benar-benar menyaksikan bagaimana kesombongan Korun mencapai puncaknya. Meskipun telah diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam
untuk membayar zakat dan berbagi kekayaan dengan yang membutuhkan, Korun malah menolak dengan alasan bahwa semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, tanpa mempertimbangkan bahwa segala sesuatu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih parahnya lagi, ia mulai menghasut para pengikutnya dan para kaum Bani Israel untuk merusak reputasi Nabi Musa, menggambarkan betapa dalamnya kesombongan dan kebencian yang telah menguasai dirinya. Kesombongan yang berkembang di hati Korun tidak hanya menjadikannya lupa untuk bersyukur, tetapi juga membuatnya menjadi penghalang bagi kebaikan dan kebenaran. Semoga kita semua bisa menjauhkan diri dari sifat merusak seperti ini dan selalu ingat untuk menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dengan cara yang benar dan penuh rasa syukur. Dalam saat krusial itu, wahyu turun kepada Musa, memberinya kekuatan dan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya. Aku telah menjadikan bumi tunduk kepadamu, perintahlah dia sesukamu. Saat itu, dengan perintah Allah, Musa memerintahkan bumi, telanlah mereka. Tanah mulai berguncang dan retak, membuka celah besar tepat di bawah kaki Korun dan pengikutnya. Peristiwa ini, seperti yang dicatat dalam surah Al-Qasas ayat 81, menjadi pengingat abadi akan akhir dari mereka yang sombong dan menentang kehendak Allah. Maka, kami benamkanlah Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Ini merupakan peringatan dari Allah tentang nasib yang menanti mereka yang menyombongkan diri dan menentang kebenaran. Allahu Akbar. Hukuman yang menimpa Korun adalah pengingat bagi kita semua. Sungguh mengerikan melihat bagaimana kesombongan bisa membawa seseorang kepada kehancuran. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dari sifat-sifat yang merusak. Kisah Korun ini memberikan pelajaran besar tentang pentingnya bersyukur, rendah hati, dan tidak tertipu oleh kemewahan dunia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan menjadi lebih baik dalam menjalani hidup hari ini dan hari-hari mendatang. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda agar kita semua mendapatkan hikmah dan pelajaran yang positif dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.